Terkadang nggak bisa, Bu. Kadang-kadang nggak bisa tidur. Oke. Baik. Sebelum sambil menunggu teman-teman kita yang lain yang belum hadir, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada forum ya, pada semua yang ada di kelas ini. Yang pertama, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk tidur? 10 jam atau 8 jam. 10 jam. 8 jam, 7 jam. Ada yang kurang dari 7 jam? Saya kurang dari 7 jam, Bu. Ada, Bu, pasti. Berapa? 6 jam? 5 jam? Kadang cuma 3 jam, Bu. Oh. Terus nggak apa-apa siangnya ya? Oke, nanti akan kita bahas. Sebenarnya berapa lama sih waktu tidur yang kita butuhkan ya dalam 24 jam itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan fenomena mimpi? Ya? Dipinjam kakak itu headsetnya. Ambil sendiri sana. Oke, maaf ya. Bagaimana dengan fenomena mimpi ya? Mimpi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau dilihat di forum itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang, bukan pertanyaan ya, sharing ya tentang mimpi-mimpi yang pernah kalian alami gitu ya. Ada yang mimpi menyeramkan, ada yang mimpi mendebarkan ya, mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal ya, macam-macam. Nah sebenarnya mimpi itu apa gitu? Nggak ada di sini, nggak ada. Tuh. Dipakai kakak kali headsetnya. Nggak ada. Tadi pagi nggak. Sana di kamar kakak sana. Kalau mau ini atau jauh-jauh di sana, di sana. Lagunya kecil banget. Nggak bisa. Oke, Ma. Bentar ya, ini anak saya minta sesuatu. Kalau WFA begini ya. Oke, kemudian juga bagaimana dengan fenomena jet lag ya, lalu kerja shift ya. Kalau yang udah pernah merasakan kerja itu shift pagi dengan shift siang tuh seperti apa gitu ya? Apakah mempengaruhi jam tidur atau tingkat bagaimana pengaruhnya kepada tubuh ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi seorang yang kekurangan jam tidur? Kira-kira ada pengaruhnya nggak orang yang kurang jam tidurnya gitu ya? Kalau ada, seperti apa pengaruhnya gitu ya? Seperti itu. Nih, sana sebelah sana. Oke, baik. Saya akan share PowerPoint-nya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Belum ya? Sudah. Oke. Baik, ini anaknya siapa ini yang lagi tidur kayak begini nih? Ya. Tidur mimpi dan ritme sirkadian. Ini kita tadi udah bertanya saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang bagaimana sih ukuran-ukuran psikofisiologis kita saat kita tidur. Ya, jadi apa yang terjadi pada otak kita, apa yang terjadi pada badan kita ya, mata kita,
otot kita gitu ya, tegang atau tidak, itu bisa diukur ya melalui pengukuran ini. Yang pertama ada REM namanya, Rapid Eye Movement ya. Jadi gerakan-gerakan matanya itu diukur. Kemudian hilangnya aktivitas elektromagnetik pada otot-otot leher ya. Kalau orang yang tidur ya, terutama orang yang tidur dalam gitu ya, maka aktivitas elektromagnetik di otot-otot leher itu menurun ya, bahkan hilang. Kemudian ada 3 alat ukur psikofisiologis yang baku ya, yang biasa dilakukan ketika sedang berada dalam penelitian tidur ya. Yang pertama adalah elektroencephalogram atau EEG ya. Ini biasanya alat yang dipakai untuk mengukur aktivitas elektrik ya di otak kita gitu. Jadi ada aktivitas listrik di otak kita itu seperti apa ketika kita sedang tidur. Bagian mana di dalam otak kita yang aktif ya, seperti itu. Kemarin ketika kita belajar tentang otak, kita tahu bahwa di dalam otak kita ada 2 macam aktivitas ya, aktivitas kimiawi dan aktivitas elektrik. Ya, kedua-duanya saling berhubungan ya. Ketika aktivitas elektrik terjadi, maka akan terlepas aktivitas kimiawi ya, yang menghasilkan hormon-hormon otak atau neurotransmitter ya, seperti itu. Nah, bagian mana di otak kita yang aktif ketika kita tertidur? Yang kedua adalah elektrookulogram. Ya, elektrookulogram ini adalah teknik elektrofisiologis ya untuk merekam gerakan mata kita. Ya, jadi biasanya ditempelkan di daerah sekitar mata gitu ya, terutama saat terjadinya REM ya, atau Rapid Eye Movement gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah elektromiogram atau EMG. Elektromiogram ini digunakan untuk mengukur ketegangan otot kita. Makanya biasanya ditempelkan di kulit ya, di leher gitu ya. Apakah kita ketika tidur itu dalam keadaan tegang atau ketika tidur kita berada dalam kondisi yang sangat rileks ya. Tergantung setiap orang berbeda-beda, dan juga mungkin kondisi psikologis seseorang akan mempengaruhi ketegangan atau kerileksan ya, betapa rileksnya badan seseorang ketika tidur. Ada 4 tahap EEG tidur. Yang pertama alert wakefulness ya, itu saat kita sedang terjaga. Ini biasanya gelombang yang terjadi adalah gelombang beta ya. Kalau kita mungkin pernah mendengar bahwa sebenarnya kita tuh otak kita itu memancarkan gelombang-gelombang tertentu ya, yang sesuai dengan tingkat aktivitasnya. Kayak misalnya kalau kita lagi aktif seperti ini, seperti sekarang ya, kita lagi belajar ya, kita lagi beraktivitas, maka kita berada dalam fase alert wakefulness atau dalam fase terjaga ya. Itu gelombangnya adalah gelombang beta ya. Kemudian masuk ke dalam mata tertutup ya, dan bersiap-siap untuk tidur. Lalu di situ terjadi gelombang alfa yang berupa pasang surut gelombang 8 sampai 12 Hz ya. Ya, jadi ada yang menyela antara gelombang tinggi frekuensi rendah saat orang terjaga. Jadi kalau kita sedang terjaga tuh kan frekuensinya sangat tinggi ya. Gelombangnya juga cepat gitu ya. Nah, tetapi ketika kita sedang menjelang tertidur ya, maka itu sudah mulai terjadi gelombang alfa gitu ya. Nah, di saat seperti ini ya, sebenarnya kalau misalnya kalian lagi mau memberikan nasihat-nasihat yang berguna, kalau misalnya nanti kalian jadi orang tua gitu ya, atau kalian mau memberikan nasihat yang berguna pada pasangan, maka saat-saat ini sangat mudah sekali untuk masuk gitu ya. Nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik gitu ya, itu masuk ke dalam otak seseorang ya. Makanya kalau misalnya orang tua sangat bagus sekali ketika
dia mau membacakan buku sebelum tidur, atau ketika dia mendongeng sebelum tidur, atau ngobrol-ngobrol gitu ya, memberikan nasihat sebelum tidur kepada anak-anaknya. Kemudian masuk ke dalam tahap 1. Tahap 1 tidur itu biasanya masuk ke dalam gelombang theta ya, 4 sampai 8 Hz ya. Lalu masuk ke dalam tahap 2 yang terdiri dari sleep spindle dan key complex ya. Sleep spindle ini pasang surut gelombang 12 sampai 14 Hz selama 1 sampai 2 detik. Lalu diikuti dengan key complex, yaitu gelombang negatif besar, jadi tiba-tiba dia melonjak gitu ya ke atas dan lalu melonjak ke bawah gitu ya. Gelombangnya itu namanya key complex ya. Lalu masuk ke tahap 3. Di sini udah mulai terdapat gelombang delta. Gelombang delta itu adalah gelombang di mana orang itu sudah mau masuk ke dalam tahap tidur yang dalam ya. Biasanya 0 sampai 4 Hz ya. Gelombangnya ya, frekuensinya. Lalu masuk ke dalam tahap 4, dan tahap 4 ini didominasi oleh gelombang delta. Dan kemudian dia bertahan beberapa lama dan mundur lagi ke tahap sebelumnya, 4, 3, 2, 1 ya. Terus nanti naik lagi. Ketika terjadi kembali ke tahap 1 yang kedua, maka itu disitulah terjadi tidur REM atau terjadi rapid eye movement. Dan orang-orang percaya bahwa ketika terjadi tidur REM ini, maka kita sedang bermimpi ya, masuk ke dalam tahap bermimpi. Jadi enggak seluruh waktu-waktu saat kita tidur itu kita bermimpi, enggak, tetapi ternyata ada tahapan-tahapannya gitu ya. Dan ternyata mimpi itu adanya di gelombang 1 ya, gelombang 1 yang kedua. Ini seperti ini ya gelombangnya. Yang atas itu beta ketika kita lagi aktif sekali beraktivitas, kemudian masuk ke dalam gelombang alfa. Alfa itu tahapan sebelum tidur ya. Lalu masuk ke dalam gelombang theta ya, di mana udah masuk tahap 1 ya. Lalu ada tahap 2 itu udah mulai terjadi pada ini 4 sampai 8 Hz itu ya. Sleep spindle dan key complex itu terjadi. Lalu masuk gelombang delta ya, sedikit demi sedikit ya, tahap 3, dan di tahap 4 sudah dikuasai atau didominasi oleh gelombang delta. Nah, di sini ada eksperimen ya, eksperimen tentang tidur dan mimpi ya. Ada 8 orang laki-laki yang usianya antara 23 sampai 32 tahun ya. Kemudian mereka itu dicatat kebiasaan tidur dan mimpinya. Mereka tidur 7 jam per malam ya, setiap malam, dan mereka diukur juga mimpinya itu sebanyak 19,5% ya selama 7 jam itu. Lalu mereka dikasih eksperimennya mereka dibangunkan selama beberapa malam itu ya, dibangunkan sesaat sebelum masuk ke dalam tahap 1 ya, sebelum tidur REM ya. Lalu sering dibangunkan seperti itu ya, dan ternyata ketika mereka dibangunkan itu makin banyak gitu tidur masuk ke dalam tahap 1-nya gitu. Katanya REM-nya itu, rapid eye movement-nya itu semakin meningkat jumlahnya dibanding sebelum mereka dikasih percobaan tersebut. Lalu di akhir eksperimennya ternyata total mimpi mereka ya, total banyaknya mimpi mereka itu meningkat sebanyak 26% ya, kalau dilihat dari hasil penelitian ini. Karena mereka dibangunkan sesaat sebelum terjadinya tidur REM itu ya. Nah, masuk ke dalam tidur REM dan mimpi ya. Tidur REM dan mimpi ya, episode tidur REM tadi itu kan banyak ya, dan satu malam itu bisa beberapa kali tidur REM.
itu ternyata dikomandoi oleh emosi ya. Jadi otak emosi kita bekerja saat itu ya. Kemudian tidur REM berhubungan dengan fisiologi mimpi ya. Jadi ini hasil penelitian ya, hasil observasi. Jadi kenapa bisa diketahui bahwa saat orang tidur REM ini terjadi mimpi ya. Jadi ketika kita matanya sedang bergerak sangat cepat, itu kita berada dalam kondisi bermimpi gitu ya. Nah, ketika diobservasi ya, 80% orang yang terbangun saat tidur REM ternyata mereka memunculkan ingatan mimpi yang bersifat naratif. Artinya mereka ingat mimpi mereka secara utuh gitu. Mereka bisa menceritakan mimpi-mimpi mereka dengan baik gitu ya. Itu 80% mereka ketika dibangunkan saat tidur REM. Tapi kemudian hanya 10% yang terbangun saat non REM ya. Berarti mereka adanya tidurnya di ketika mereka tidur dalam tahap 2, 3, 4 itu kan tidak ada REM ya. Itu memunculkan ingatan tentang mimpi-mimpi yang berupa pengalaman terpisah. Jadi ketika mereka ditanya, mereka ingat tapi enggak sepotong-sepotong mimpinya, enggak utuh seperti mereka bisa menceritakan gitu ya secara utuh, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terbangun terus kita ingat mimpi kita, mungkin kita terbangun itu saat sedang berada dalam tahap tidur REM. Tapi kalau misalnya kita bangun terus nggak ingat sama sekali tidur kita, berarti kita udah melewati tahap tidur REM atau kita dalam kondisi tidur tahap 2, 3, atau 4 seperti yang tadi sudah diceritakan. Nah, kemudian ada beberapa kepercayaan yang lazim tentang mimpi ya. Kita kan lagi belajar tentang mimpi ya. Yang pertama bahwa banyak orang percaya bahwa stimulus eksternal bisa masuk ke dalam mimpi gitu ya. Misalnya kalian mungkin pernah nggak mimpi tentang pengen pipis ya ke toilet gitu ya. Kemudian tiba-tiba ngompol. Mungkin ada yang pernah mengalami ya. Dan di sini kalau di percobaan di sini ya ada orang yang lagi tidur kemudian dipercikan air ke mukanya gitu ya saat dia sedang tidur REM, maka ternyata dia itu mimpinya adalah mimpi misalnya tentang hujan gitu. Iya. Atau mimpi tersiram air ya, seperti yang terjadi di dunia nyata yang benar dia dipercikan air ke mukanya tadi. Lalu yang kedua, ternyata mimpi itu ternyata seringnya adalah waktu real. Misalnya waktu di dalam mimpi itu kira-kira 10 menit gitu ya. Nah, itu ternyata memang kita bermimpi dalam waktu 10 menit tersebut ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang merasa tidak pernah bermimpi ya. Apakah mereka tidak pernah mengalami tidur REM? Ternyata enggak, mereka tetap mengalami tidur REM. Hanya mungkin mereka nggak pernah terbangun saat terjadinya tidur REM tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, ereksi penis berhubungan dengan mimpi erotis ya. Ternyata apakah ereksi penis berhubungan dengan mimpi erotis? Ya, mungkin nih yang cowok-cowok yang udah pernah mengalami gitu ya. Sebenarnya enggak ya, karena ternyata ditemukan bahwa bayi pun ternyata mengalami ereksi ya. Kita nggak tahu kan bayi itu sudah bermimpi atau tidak gitu ya. Tapi mungkin ketika mereka tidur REM ya atau mimpinya seperti apa kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi pasti ada tahapan tidur REM-nya juga. Kemudian terakhir, banyak yang menyangka bahwa sleep talking ya, ngigo ya, atau sleepwalking itu terjadi saat bermimpi ya. Tapi sebenarnya ya sleepwalking itu banyak yang terjadi justru pada tidur tahap 3 dan 4 ya. Berarti ketika dia dalam keadaan kondisi tidur yang sangat dalam ya, gelombangnya gelombang delta. Dan dia sedang benar-benar lelap gitu tidurnya. Sedangkan sleepwalking ya dapat terjadi di tahap manapun, tapi biasanya sering terjadi pada masa transisi ketika akan bangun ya. Menuju bangun gitu ya. Biasanya orang ngigo ya seperti itu. Nah, kita masuk ke interpretasi mimpi ya. Nanti kemarin saya udah minta kalian untuk menuliskan tentang pengalaman tentang mimpi ya, mimpi-mimpi kalian gitu ya.
percaya atau tidak, ternyata di psikologi ada juga aliran yang menggunakan mimpi itu sebagai salah satu cara untuk menginterpretasi untuk mendiagnosa ya kondisi psikologi seseorang ya. Misalnya menurut Freud ya, mimpi itu dipicu oleh keinginan yang tidak dapat diterima dan seringkali bersifat seksual yang ditekan gitu. Jadi karena dia nggak diterima oleh masyarakat, kalau misalnya kita melakukannya secara terbuka, maka dia akan dia akan muncul melalui mimpi gitu ya. Nah, makanya salah satu cara ya mungkin hipnoterapi gitu ya. Hipnoterapi itu kan biasanya dilakukan ketika kita dalam keadaan tidak sadar. Biasanya pakai merubah gelombang otak kita yang tadinya mungkin dalam keadaan alert ya atau terjaga dari gelombang beta menuju ke gelombang alfa gitu atau mungkin malah theta gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut si Freud ini salah satu cara untuk memahami orang dan menangani masalah psikologis mereka adalah dengan memaparkan makna mimpi laten mereka melalui manifestasi interpretasi mimpinya. Ya, saya juga belum pernah belajar ya psikoanalisa ya karena termasuk bukan yang mengikuti aliran itu gitu ya. Tapi mungkin ya ketika kita misalnya mimpi dikejar-kejar setan gitu ya, atau dikejar-kejar makhluk misalnya monster atau zombie gitu, tadi ada cerita tentang itu ya, dan itu sering sekali terjadi mimpi seperti itu. Mungkin ya interpretasinya kalau misalnya diartikan mimpi itu mungkin ada banyak orang tersebut sedang mengalami kondisi stres yang berkepanjangan gitu ya dan tidak selesai gitu masalahnya ya. Ketika dia memiliki masalah ditekan ya, dibiarkan kemudian makin tertekan ya, akhirnya muncul dalam mimpi gitu ya, dalam bentuk mimpi. Namun tidak ada bukti yang meyakinkan untuk teori ini. Maksudnya kita tidak bisa memberikan bukti nyata gitu. Karena kebanyakan teori psikoanalisa itu banyak dipakai untuk mencari sebab gitu ya. Tapi mungkin tidak terlalu bisa aplikasikan ya di dalam kehidupan kita seperti itu. Lalu ada teori lain ya yang menjelaskan tentang mimpi, yaitu tentang activation synthesis theory ya. Menurut teori ini ya, selama tidur REM ya, banyak sirkuit batang otak yang menjadi aktif dan membombardir korteks cerebral kita dengan sinyal-sinyal neural ya. Jadi terutama batang otak itu adalah tempat di mana sistem limbik berada gitu. Itu otak emosi ya. Jadi dan dia juga akan membombardir korteks cerebral kita ya dengan sinyal-sinyal neural sehingga banyak sekali informasi yang masuk ya yang masuk ke dalam otak cerebral kita, otak besar kita. Dan ternyata mimpi yang dihasilkan itu merupakan upaya korteks ya untuk memahami sinyal-sinyal acak itu. Jadi otak kita bekerja keras untuk mengurutkan, kemudian mungkin memasukkan atau mencocokkan gitu bagian-bagian yang mungkin terpecah belah gitu ya, yang biasanya timbul terutama dari emosi kita gitu ya. Dan itu otak emosi itu ya, otak emosi yang menstimulus atau men-trigger otak besar kita untuk menghasilkan mimpi seperti itu. Nah, ini anak siapa ini yang tidur kayak gini? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kenapa kita tidur. Kenapa sih kalian tidur? Ada dua teori yang dipakai ya di dalam buku ini yang ingin menjelaskan tentang kenapa kita bisa tidur ya. Yang pertama adalah recuperation theories of sleep ya. Jadi teori tidur untuk rekuperasi atau untuk pemulihan gitu.
Nah, menurut teori ini, bangun ya saat kita sedang terjaga, saat kita sedang beraktivitas, itu mengganggu keseimbangan fisiologis internal tubuh, dan tidur dibutuhkan untuk memulihkan gangguan keseimbangan tadi gitu ya. Jadi kita butuh tidur untuk supaya keseimbangan badan kita itu tetap terjaga. Nah, perasaan ngantuk itu dipicu oleh penyimpangan dari keseimbangan fisiologis tersebut karena beraktivitas saat terbangun. Ya. Kalau di beberapa di beberapa pesan-pesan ya yang yang hilir mudik di grup-grup WA gitu ya. Ada salah satu pengalaman dari pasien ya penyintas COVID ya yang sudah sembuh dari COVID yang menyatakan bahwa dia itu sering ketika merasakan serangan dari virus tersebut dia banyak tidur gitu sehingga badannya memulihkan diri ya badannya memulihkan diri dari serangan penyakit tersebut, serangan virus tersebut ya. Kalau memang sih seperti kalau misalnya kita dalam kondisi flu gitu ya, sebenarnya obat yang paling baik itu kan istirahat kan, bukan apa-apa gitu, istirahat terus makan makanan yang sehat dan bergizi gitu ya, mungkin ditambah dengan vitamin gitu sehingga badan kita menjadi kuat untuk menolak serangan dari virus, terutama virus ya yang biasanya nggak ada obatnya gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah circadian theories of sleep ya atau teori tidur circadian ya. Menurut teori ini tidur adalah akibat mekanisme timing internal. Jadi di badan kita tuh ada timing ya. Ada timing di badan kita dan biasanya manusia itu diprogram untuk tidur di malam hari ya, terlepas apapun yang terjadi pada diri kita di siang hari. Jadi kita biasanya diminta untuk tidur di malam hari gitu ya, atau kita bukan diminta sih, maksudnya badan kita merasa ngantuk ya di malam hari. Kemudian teori ini lebih memfokuskan pada kapan kita tidur, bukan pada manfaat tidurnya. Ya, salsa. Sini. Suaranya sini. Ibu maaf Bu, ya. Ada yang belum masuk Bu, harus di-accept dulu Bu. Oke, baik. Ya Bu, makasih. Ini antrinya udah panjang banget ini. Oke. Ada lagi yang belum masuk? Harus cepat-cepat sebelum balik lagi ke presentasi. Oke. Sudah ya? Oke, selanjutnya tentang analisa komparatif tentang tidur ya. Ini kenapa nih? Oke, analisa komparatif tentang tidur ya. Di sini di compare atau dibandingkan ya beberapa makhluk hidup ya, terutama dari jenis hewan ya, misalnya mamalia atau mungkin unggas ya, burung ya, itu ternyata semua mamalia dan burung itu tidur dan memiliki mekanisme tidur yang mirip dengan manusia, meskipun secara jam tidurnya itu biasanya berbeda-beda. Kemudian di sini fakta bahwa fungsi tidur pada semua mamalia dan burung adalah sambil menjalankan beberapa fungsi fisiologis yang penting ya.
dan melindungi binatang dari kecelakaan serta menghemat energi. Jadi semua mamalia dan burung itu tidur ternyata sambil tetap menjalankan beberapa fungsi fisiologis yang penting, ya, terutama dari melindungi binatang itu dari kecelakaan serta bisa menghemat energi. Misalnya semua mamalia dan burung itu tidur ya. Contohnya misalnya lumba-lumba, ternyata lumba-lumba itu tidur hanya dengan separuh otaknya dan separuh lainnya mengontrol pengambilan udara. Ya. Kemudian yang kedua, tidur bukanlah fungsi khusus manusia yang ordonya lebih tinggi. Jadi semua makhluk hidup itu ternyata juga membutuhkan tidur. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan spesies yang besar dalam waktu tidur menunjukkan bahwa meskipun tidur itu penting bagi kelangsungan hidup, tetapi belum tentu dibutuhkan dalam kuantitas yang besar. Misalnya kalau di buku ya, kalau misalnya kalian udah punya bukunya, itu ada tabel tentang berbagai jenis binatang dan waktu yang dibutuhkan mereka untuk tidur, ya. Kayak misalnya mungkin kucing itu ternyata butuh tidur 14 jam sehari ya. Kemudian kuda itu ternyata yang paling sedikit, dia hanya membutuhkan waktu 2 jam sehari untuk tidur. Sementara binatang yang paling banyak tidur itu adalah kukang, ya. Kukang yang lambat sekali gitu ya, gerakannya, itu mereka membutuhkan waktu sebanyak 20 jam dalam satu hari. Ya. Kalau manusia tadi ada yang 7, 8 gitu ya, ada yang mungkin 5 ya, seperti itu. Lalu banyak studi telah mencoba mengidentifikasikan karakteristik tertentu berbagai spesies yang termasuk penidur panjang dan penidur pendek. Ya. Bahkan ada misalnya binatang-binatang yang ketika selama musim dingin tuh tidur gitu kan kerjaannya gitu. Dan selama musim panas mereka beraktivitas ya. Atau kalaupun nggak tidur ya banyak ketika musim dingin mereka tinggal di dalam sarang, ya, di dalam sangkarnya ya, misalnya kayak mungkin semut gitu ya. Ketika mereka musim panas mereka aktif ya mencari makanan, mencari menumpuk makanan untuk mempersiapkan diri mereka di saat musim dingin. Nah, kemudian ada siklus tidur sirkadian. Apa sih siklus tidur sirkadian itu ya? Di sini ada namanya timing ritme sirkadian yang biasanya mengontrol waktu seseorang untuk tidur. Itu namanya Zeitgeers atau pemberi waktu. Ya. Misalnya kalau tadi orang yang terbiasa tidurnya 7 jam, berarti Zeitgeers-nya 7 jam misalnya dari jam 11 malam atau jam 10 malam sampai jam 6 pagi misalnya, seperti itu. Atau sampai jam 5 pagi ya, seperti itu ya. Bila tidak ada isyarat temporal ya, setiap hari tubuh kita menyesuaikan diri dengan berbagai cara untuk memenuhi tuntutan kedua lingkungan tempat kita hidup, yaitu terang dan gelap. Ya biasanya kita ketika gelap kita merasa ngantuk, ketika terang kita merasa nggak bisa tidur ya. Kalau orang yang terbiasa. Ya. Tapi itu isyarat yang umum ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak umum ya, ada isyarat-isyarat temporal ya. Itu ternyata kita bisa menyesuaikan diri untuk membentuk Zeitgeers sendiri ya, atau memberikan waktu kita timing ritme sirkadian sendiri ya. Misalnya kalau di dalam mungkin contoh profesi yang paling sangat terganggu tidurnya gitu ya, karena sering shift-shift kerja yang tidak jelas, misalnya adalah dokter, terutama dokter yang masih asdos kalau mereka latihan di rumah sakit itu ya, biasanya koas. Ya koas gitu ya, masih ke dalam masa koas gitu. Mereka tuh orang-orang yang paling sedikit tidurnya biasanya karena ya mereka dilatih untuk bisa bekerja dalam kondisi yang sangat berat seperti itu gitu ya. Kemudian itu adalah kasus-kasus tertentu yang membuat seseorang itu ternyata bisa membentuk Zeitgeers sendiri. Nah di sini misalnya contoh ada satu percobaan ya, hamster itu ya, tikus kecil
ketika dia ditaruh di lingkungan yang gelap terus-menerus, ternyata dia bisa menyesuaikan diri gitu ya. Di-entrain atau dilatih dengan melalui interaksi sosial, kemudian menimbun persediaan makanan, makan atau olahraga gitu. Jadi dia nggak seterusnya nggak tidur terus gitu ya, tetapi tetap aja dia membutuhkan badannya untuk bergerak kan, seperti itu. Nah, kemudian isyarat lingkungan seperti apa? Seperti manusia ya, dan hewan-hewan lainnya mempertahankan seluruh ritme sirkadian tersebut ya. Jadi kita memang terbiasa ketika malam itu adalah waktunya kita tidur, sedangkan siang itu adalah waktunya kita beraktivitas. Nah, sekarang bagaimana dengan jet lag ya? Jet lag dan shift work ya. Jet lag tahu kan ya, kalau kita misalnya pergi ke luar negeri gitu ya, kemudian luar negerinya itu ternyata apalagi ya yang waktunya sangat berbeda dengan Indonesia, maka biasanya suka terjadi jet lag ya. Jet lag itu terjadi bila Zeitgeber yang mengontrol fase berbagai ritme sirkadian ya terakselerasi ya menjadi lebih cepat ya selama penerbangan jarak jauh ke arah timur, atau diperlambat selama penerbangan jarak jauh ke arah barat ya. Jadi kalau makin ke timur dia kan makin duluan ya jamnya ya. Misalnya kalau kita ke Indonesia Timur, di Indonesia Timur itu tentu 2 jam lebih cepat daripada kita yang ada di Indonesia Barat ya. Nah, kemudian kalau misalnya ke arah barat, berarti mereka waktunya lebih lambat daripada kita ya. Semakin jauh jaraknya berarti juga semakin lama gitu, semakin lambat ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kita sekarang dalam kondisi siang atau sore di Indonesia, di Amerika misalnya atau di Eropa mungkin dalam kondisi sekarang lagi tengah malam gitu ya, atau menjelang pagi gitu, seperti itu. Nah, dan apa namanya, yang kedua adalah kerja shift. Kerja shift itu Zeitgebernya tetap sama ya, tetapi para pekerja dipaksa untuk menyesuaikan siklus tidur bangun alamiahnya untuk memenuhi tuntutan kerja yang berubah-ubah ya. Misalnya kalau kerja di pabrik itu ada ini ya, pabrik itu biasanya nggak pernah berhenti kan, mereka tetap memproduksi gitu. Jadi para pekerjanya bekerja secara shift. Ada yang shiftnya malam sampai pagi, ada yang shiftnya pagi sampai sore gitu ya, seperti itu. Sama seperti misalnya suster ya, atau perawat atau dokter ya, yang mungkin kalau dokter mungkin nggak terlalu ya. Biasanya mereka yang paling harus bekerja shift itu perawat ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Kalau jet lag bisa diatasi dengan 2 pendekatan untuk mengurangi efek kacaunya ritme sirkadian tadi ya. Yang pertama, orang secara gradual mengubah siklus tidur bangunnya sehari-hari sebelum penerbangan. Jadi kalau sebelum dia misalnya pergi ke arah barat atau pergi ke arah timur gitu ya, dia misalnya sebulan sebelum dia harus pergi ke sana gitu ya, dia pelan-pelan mengubah siklus jam tidurnya ya. Supaya mungkin bisa sama dengan siklus jam tidur di tempat di mana dia menuju gitu ya. Tapi itu kalau misalnya dia mau tinggal lama gitu ya di tempat di sana gitu. Kalau cuma tinggal sebentar ya mungkin nggak terlalu penting. Yang kedua, penanganan setelah penerbangan untuk membantu adaptasi adalah dengan olahraga yang baik di pagi buta setelah penerbangan jarak jauh ke timur ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke timur ya, terus kita misalnya sampai sana, baiknya besok paginya kita langsung pagi-pagi itu olahraga gitu ya, untuk cepat mengaktifkan atau merubah Zeitgeber tadi. Lalu yang kalau kerja shift itu bisa menjadwalkan fase delay. Jadi misalnya para pekerja itu ditransfer dari jadwalnya yang sekarang ke jadwal yang berikutnya itu dengan lebih lambat lagi. Katanya itu akan lebih mudah bagi dia untuk bisa menyesuaikan diri dibanding kalau misalnya transfer shiftnya itu lebih cepat atau sama gitu ya dengan jam kerja sebelumnya. Misalnya kalau hari ini dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore gitu ya,
maka berikutnya dia mungkin lebih lambat lagi gitu ya. Misalnya diputer menjadi 4 jam lebih lambat daripada yang sekarang, seperti itu. Nah, apa efek kurang tidur? Ya. Kurang tidur akan memberikan efek yang merugikan bila disertai stres dan dipaksa untuk mengubah jadwal tidurnya. Ya, jadi kalau orang yang kurang tidur dan disertai dengan stres, maka dia akan akan bisa mengalami efek yang atau efek psikologis yang tidak baik. Oke, lalu mereka yang terus-menerus bangun akan mengalami perasaan mengantuk yang naik turun mirip gelombang yang paling mirip gelombang ya, yang biasanya dinamakan microsleep ya, microsleep. Nah, itu berbahaya sekali. Microsleep itu maksudnya tidur 2-3 detik ya. Itu matanya berat sekali dan responnya menjadi sangat berkurang gitu ya. Dan ini sangat sering sekali menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Biasanya kalau orang yang membawa truk-truk gitu ya, antar kota gitu, dan mereka itu dipaksa untuk bekerja terus-menerus, misalnya 2-3 hari nggak tidur dan tetap harus nyetir. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena bisa terjadi microsleeps ini. Kemudian efek kurang tidur yang lain bisa rasa kantuk yang meningkat, ya biasa ya, kalau orang yang tidur biasanya makin ngantuk lama-lama. Kemudian mengalami gangguan pada berbagai tes suasana perasaan, biasanya emosinya menjadi lebih tidak stabil. Kemudian tampil buruk pada tingkat kewaspadaan, biasanya kurang waspada gitu ya, orang yang kurang tidur ini kurang waspada. Dan pada kemampuan kognitif itu hanya sebagian yang terganggu ya. Misalnya dari fungsi eksekutifnya gitu, ketika dia harus memutuskan sesuatu, membuat rencana, membuat strategi ya, atau memori ya, memori-memori umum ya, keterampilan umum yang terkait dengan tugas. Kalau pada kemampuan fisik, efeknya hanya kecil saja. Lalu kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu bagian otak yang terlibat dalam tidur. Ya, ternyata hipotalamus posterior itu mendukung keadaan bangun. Ya, kita ingat kemarin ada bagian hipotalamus ya. Dia juga merupakan tempat si rajanya hormon ya, adanya juga di hipotalamus ya. Kemudian hipotalamus anterior mendukung keadaan tidur ya. Kemudian siklus sirkadian jam-jam di mana kita diminta untuk tidur atau diminta untuk bangun itu terjadi adanya di hipotalamus medial. Ya, terutama namanya nukleus suprasiasmatik. Nah, ini juga di pons itu terdapat gelombang EEG hipokampus ya, 5-8 Hz ya, yang merupakan tidur tahap 4 ya. Berbeda-beda ya. Tadi ada yang 0-4 Hz itu tidur tahap 4 gitu ya. Kemudian tidur REM adanya di medula oblongata ya. Kemudian siklus ini udah ya tadi, siklus sirkadian diatur oleh hipotalamus medial di nukleus suprasiasmatik. Jadi kalau kita lihat tidur yang mengatur gelombang tidur, kemudian tidur REM itu ternyata adanya di batang otak, terutama di masih bagian bawah, bagian pons sama medula oblongata. Itu kan masih di leher ya, di bagian bawah otak gitu ya. Mungkin di atas leher sedikit gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang obat-obatan hipnotik ya, yang membuat orang bisa tidur ya.
Biasanya yang dipakai untuk orang yang tidak bisa tidur ya, supaya mereka bisa tidur nyenyak di malam hari itu adalah benzodiazepin atau Valium dan Librium ya. Dan ini bisa efektif kalau dipakainya hanya kadang-kadang gitu. Kalau terus-menerus maka apa namanya, ada efeknya gitu, ada efek komplikasinya ya. Yang pertama, dosisnya makin lama harus makin besar. Yang kedua, penghentian terapi obat justru bisa menimbulkan insomnia, malah nggak bisa tidur ya kalau tiba-tiba obatnya itu nggak dipakai lagi gitu ya. Lalu juga bersifat adiktif dan obat ini bisa merusak pola tidur yang normal. Jadi ada sebaiknya kita tidak menggunakan obat ini kalau benar-benar nggak terpaksa gitu ya, nggak terpaksa banget ya. Biasanya orang yang lagi shock biasanya suka dikasih ini supaya dia bisa tenang dan bisa lebih fresh ya ketika bangun ya. Kemudian juga untuk orang obat-obatan yang justru mengurangi rasa ingin tidur ya, ada dua, yaitu stimulan pakai kokain sama amfetamin, sama trisiklik atau antidepresan ya. Tapi ya kedua obat ini sebenarnya meningkatkan aktivitas norepinefrin, hormon-hormon gembira ya, hormon-hormon yang membuat exciting ya, dopamin, norepinefrin sama epinefrin ya. Tapi tentu ini juga tidak dianjurkan gitu ya untuk dipakai. Obat ini bekerja secara istimewa pada tidur REM dan sangat adiktif. Jadi ini benar-benar harus dengan atas anjuran atas resep dari dokter gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu ya jangan dipakai ya, seperti itu. Kalau yang tadi kalau misalnya malam ya, sebenarnya salah satu makanan yang bisa membuat orang tidur itu ya, itu nasi ya kalau malam itu ya. Jadi kalau orang yang makan nasi akan lebih mudah untuk tidur gitu ya. Meskipun ya mungkin ada kasus-kasus tertentu yang ada masalah dengan gula ya, sebaiknya tidak memakan nasi. Kemudian gangguan tidur ya, itu ada beberapa pertanyaan juga ya tentang gangguan tidur di forum. Insomnia ya adalah semua gangguan tidur yang membuat kita ya tidak bisa tidur gitu ya. Jadi ini termasuk apnea ya, apnea tidur ya. Gejalanya berhenti bernafas sebanyak sekali ya setiap malam, lalu terbangun dan mulai bernafas lagi untuk kembali tidur ya. Ini biasanya orang yang mungkin badannya terlalu gemuk ya, jadi nafasnya itu juga agak terganggu ya. Nah, ada dua jenis apnea. Yang pertama apnea tidur obstruktif dan apnea tidur sentral. Apnea tidur obstruktif adalah tidak adanya ketegangan otot ya, terjadinya penyempitan saluran pernafasan. Sedangkan apnea tidur sentral ditandai dengan kegagalan sistem syaraf pusat untuk menstimulasi pernafasan ya. Jadi ini juga berbahaya ya untuk buat ini ya, buat kita gitu ya. Kemudian yang kedua, gangguan tidur lainnya adalah hipersomnia, terlalu banyak tidur ya. Dan ini narkolepsi ini salah satu dari jenis hipersomnia yang paling banyak diteliti ya. Penderitanya mengalami perasaan mengantuk berat pada siang hari ya, dan kadang-kadang ya terdapat episode-episode tidur siang yang pendek ya secara berulang-ulang. Dan tapi biasanya sebenarnya mereka hanya tidur lebih 1 jam lebih banyak daripada orang biasa ya, kebanyakan orang ya. Kemudian gangguan ini ditandai dengan hilangnya ketegangan otot secara berulang ya selama keadaan bangun, yang seringkali dipicu oleh pengalaman emosional. Ada dua gangguan ini. Yang pertama sleep paralysis ya, jadi kayak orang mungkin ada yang bilang tuh rep-repan ya, tidak mampu bergerak
ya, tepat ketika orang tertidur atau terbangun. Lalu ada hypnagogic hallucination, ya, pengalaman seperti mimpi, ya, tapi dia selama dalam keadaan bangun, ya. Dan narkolepsi ini katanya merupakan akibat abnormalitas pada mekanisme-mekanisme yang memicu tidur REM, ya. Jadi orang yang terkena narkolepsi seringkali langsung masuk ke tahap tidur REM. Kemudian yang penderita narkolepsi juga sering mengalami keadaan seperti mimpi dan hilangnya ketegangan otot selama dalam keadaan bangun, ya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu ya. Oh, ada yang baru masuk. Oke. Oke, mungkin itu ya. Kira-kira bisa dipahami